Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sang Penyair, channel yang membahas tentang kehidupan akhir zaman dan berbagi syair-syair kehidupan. Berdasarkan kesimpulan dari wejangan para leluhur dan wali kegaiban, maka dapat disimpulkan bahwa akhir tahun 2020 adalah akhir dari berlakunya zaman Kolobendu. Maka apabila para pemegang hukum dapat melakukan tugasnya untuk menuntaskan segala persoalan hukum yang ada di negeri ini dengan cepat dan tegas, serta berlaku amanah sebagai tugas yang dilakukan dan dilaksanakan dengan adil seadil-adilnya, maka akan mempercepat proses terselesaikannya proses akhir dari zaman Kolobendu. Menurut para leluhur dan wali kegaiban semua, bahwa semua kejadian yang terjadi di muka bumi ini, khususnya di negeri kita, Republik Indonesia ini, adalah proses gejolak langit, gejolak bumi, dan gejolak alam dalam proses lahirnya Sang Pinilih perubahan zaman yang akan mengantarkan zaman menuju peradaban yang madani, adil, dan makmur. Kemudian memasuki gerbang awal tahun 2021 adalah gerbang pembuka dari terbukanya zaman Kolosubo. Pada tahap awal terbukanya gerbang zaman Kolosubo ini, maka akan terjadi pembersihan dari sisa-sisa persoalan dan permasalahan yang terjadi pada puncaknya zaman Kolobendu, yaitu terurai dalam kalimat, siapa menanam maka dia yang akan memanen. Menanam kebaikan maka akan menuai kesejahteraan kehidupan. Siapa menanam keburukan maka dia akan tersingkir dari kehidupan. Dan semua proses itu akan tersaring dan dijaring melalui proses gaib dengan alam. Untuk itu bagi siapa saja kami mengingatkan, barang siapa berbuat baik maka tambahkanlah dengan kebaikan-kebaikan baru, sehingga sebagai umat yang memperoleh keuntungan dunia dan akhirat dalam hidup di zaman Kolosubo. Dan barang siapa berbuat jahat, maka kejahatan dalam niat hati yang tersembunyi maupun kejahatan lahiriah yang tampak nyata dan terang-terangan, maka segeralah bertobat, segera memperbaiki diri, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa dan Maha Kuasa, berkenan mengampuninya, sehingga pula ikut menjadi umat di zaman Kolosubo atas kemurahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pengampunan. Karena sesuai dengan wejangan para leluhur dan wali kegaiban, maka insya Allah bahwa sang kesatria sejati akhir zaman, Imam Al-Mahdi itu akan segera dimunculkan dan dihadirkan secara nyata di hadapan umat untuk segera memimpin zaman Kolosubo menuju zaman yang adil dan makmur. Selanjutnya akan kami sampaikan dan kami uraikan tentang proses-proses yang terjadi dalam alam kegaiban, dari yang selama ini terjadi hingga sampai pada proses kehadiran sang kesatria sejati akhir zaman, yaitu Imam Al-Mahdi. Seperti yang sudah kami sampaikan dalam konten sebelumnya yang berjudul Kursi Panas Imam Akhir Zaman, maka akan kami uraikan sesuai petunjuk kegaiban tentang kebenaran Imam Akhir Zaman, yaitu Al-Imam Al-Mahdi. Setelah melalui perdebatan panjang tanpa henti dan tanpa jeda,
maka telah diperoleh sebuah keputusan dan kesimpulan tentang siapakah imam akhir zaman, Imam Al-Mahdi tersebut, beserta dari mana asal-usulnya. Bahwasanya dalam perdebatan yang panjang tersebut, maka diakhiri dengan sabda Rasulullah Muhammad SAW yang kemudian diterima oleh seluruh kegaiban, karena mau dan tidak mau, menerima dan tidak menerima, sekuat apapun kemampuan diri dari ruh-ruh kegaiban itu, maka siapapun dia akan tunduk dan patuh pada Rasulullah Muhammad SAW. Karena bagaimanapun bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu adalah yang disebut dengan Sang Hyang Podowenang, yaitu Mahapatih Kayangan Suralaya, yang kita artikan dan kita terjemahkan dengan bahasa kita bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu adalah satu-satunya wakil Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam semua kehidupan. Dan dengan penjelasan ini pula kami sampaikan bahwa tidak ada satupun makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu malaikat, para nabi dan lain sebagainya, yang melebihi dari kemuliaan Rasulullah Muhammad SAW di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kami sampaikan poin-poin inti yang menjadi hasil akhir dari kesepakatan dan kesepahaman para kegaiban yang diakhiri dengan sabda Rasulullah Muhammad SAW tersebut. Bahwasanya tidak ada satu perahu yang dinahkodai oleh dua nahkoda, maka tidak ada pula dalam satu zaman kehidupan peradaban yang dipimpin oleh dua pilihan Tuhan. Maka seorang pemimpin zaman yang dikehendaki dan ditunjuk serta dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, tetaplah hanya satu dalam setiap zaman peradabannya. Kemudian berdasarkan dari kesimpulan akhir sesuai sabda Rasulullah Muhammad SAW, diperoleh kesimpulan bahwa Sang Kinasih, Ratu Adil, Satrio Piningit, Budak Angon, Budak Janggutan, dan semua nama serta berbagai gelar tersebut adalah gelar yang hanya disandang pada diri satu orang saja. Dan orang yang menerima gelar tersebut adalah seseorang yang berasal dari wilayah Nusantara, mempunyai garis nasab dan keturunan dari Rasulullah Muhammad SAW melalui para leluhur Nusantara, baik itu dari generasi raja maupun dari generasi para wali penyebar agama Islam. Dan orang tersebut adalah orang yang mempunyai profil dan karakter sebagai orang asli keturunan Nusantara atau keturunan dari wilayah Nusantara. Mengenai ciri-ciri sesuai yang telah disebutkan oleh Rasulullah Muhammad SAW dalam hadis-hadisnya, baik itu dalam hadis yang mengatakan tentang ciri-ciri hidungnya mancung maupun dalam hadis tentang namanya serta nama bapaknya, maka mengenai perihal tersebut akan diuraikan secara langsung oleh yang terpilih sebagai Imam Al-Mahdi pada waktunya. Yang mendasari dari kesepahaman tersebut bahwa golongan para leluhur Nusantara kokoh dengan pendapatnya tentang Ratu Adil, pemimpin akhir zaman itu adalah dari Nusantara. Sementara dari golongan para wali generasi Islam dari semua wilayah di dunia tetap kokoh dengan pendapatnya bahwa pemimpin akhir zaman itu adalah Imam Al-Mahdi dari keturunan Arab. Karena perbedaan dua hal tersebut yang kemudian mendorong Rasulullah Muhammad SAW untuk menghadap Al-Haq Allah Subhanahu wa Ta'ala
guna untuk memperoleh jawaban. Dan kemudian Rasulullah Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengambil satu kitab yang ada di Lauhil Mahfuz tentang akhir zaman, yaitu tentang kebenaran dan keberadaan Imam Al-Mahdi. Dari hasil tersebut telah disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW kepada segenap kegaiban, bahwa orang yang terpilih sebagai pemimpin akhir zaman, sebagai Imam Al-Mahdi tersebut, adalah orang yang menerima wahyu dari seluruh wahyu leluhur Nusantara, serta menerima wahyu dari kewahyuan Islam, yaitu wahyu Nur Muhammad. Dan orang tersebut adalah orang yang bisa menyatukan kedua golongan tersebut. Secara kegaiban bahwa orang tersebut masih tetap belum diketahui orangnya, namun ciri-ciri dan lain sebagainya sudah disampaikan. Hal itu dimaksudkan untuk menjaga keberadaannya hingga sampai dimunculkan dan dihadirkan dengan cara-cara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya akan kami sampaikan proses perwujudan kemunculan dan kehadiran Imam Al-Mahdi sebagai pemimpin akhir zaman. Bahwasanya akan dimunculkan oleh kegaiban para titisan-titisan orang masa lalu, baik dari generasi para raja Nusantara maupun tokoh-tokoh dari generasi Islam yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki untuk dilahirkan kembali mendampingi kekuasaan dari Imam Al-Mahdi, baik itu adalah orang yang mengetahui bahwa dirinya adalah orang titisan, maupun orang yang tidak mengetahui dan tidak memahami bahwa dirinya adalah orang titisan. Kalau diterjemahkan dalam bahasa kita adalah munculnya para kesatria Nusantara, sedangkan di bumi yang lainnya, baik itu di tanah Arab maupun di mana saja, juga akan segera dimunculkan tokoh-tokoh besar yang akan menjadi tonggak perubahan zaman. Sementara itu, sebenarnya juga sudah ada banyak tokoh yang dimunculkan sebagai pembuka gerbang zaman. Namun tokoh-tokoh tersebut masih ditutupi dan diselimuti aura kegaibannya, sehingga belumlah tampak aura kepemimpinannya. Sebagaimana dalam bahasa para leluhur kita adalah Satrio Boyong Pambukaning Gapura. Setelah daripada kemunculan tokoh-tokoh tersebut yang bertugas untuk membersihkan keadaan dari sisa-sisa zaman Kolobendu, serta mempersiapkan segala sesuatu sebagai pembuka zaman Kolosubo, maka barulah setelah itu semua beliau Al-Imam Al-Mahdi Sang Kinasih itu akan dimunculkan dan dihadirkan di hadapan seluruh umat untuk segera memimpin zaman menuju zaman yang madani, adil, dan makmur. Demikianlah yang bisa kami sampaikan kepada semuanya sebagai uraian atas kesimpulan yang disampaikan para kegaiban kepada kami, yang kemudian kami sampaikan dengan bahasa kami tanpa menambah ataupun mengurangi dari maksud dan tujuan yang sebenarnya dari para kegaiban. Selanjutnya dari kami bahwa apabila terjadi sebuah perbedaan pendapat, maka tetaplah bersikap bijaksana dalam menyikapi perbedaan. Karena tidak ada kebenaran yang paling benar kecuali hanya atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah yang bisa kami sampaikan. Semoga semua uraian ini bermanfaat bagi semuanya, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.